Tabi pun. Ya Bu. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekan. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Produk UMKM ini dibawa oleh Mbak kita yang cantik, Mbak Maidiana. Nah, kita coba cari tahu apa sih produk UMKM yang bernama Queen Cigar. Let's go. Hey. Apa kabar Mbak Mei? Alhamdulillah baik Mbak Nova. Baik ya, alhamdulillah ya. Sehat ya? Sehat orang. Sehat. Yang penting sehat dulu guys. Kalau soal kantong nanti kita ngomongin. Kita sehari-hari selain kita buat produk ini apa nih Mbak? Kalau aktivitas nih memang kita kan memang ibu IRT ya, ibu rumah tangga gitu kan. Jadi ya biasalah ngasuh anak, nampingin anak gitu kan. Karena memang kebetulan ada yang masih kelas 3 SD ya. Oh, masih. Iya, jadi ya Zoom itu ya seperti itulah. Selain produksi-produksi begini. Ini ya aktivitas ibu rumah tangga ya. Biasa. Ikut daring juga artinya. Daring, sekarang daring. Ikut belajar juga hari ini ibu. Kalau melihat dari produk yang dibawa nih, ini kan kue-kue nih. Apa nih alasan dari Mbak Mei dari semua produk UMKM yang ada kenapa pilih kue? Kue ya. Kalau mau milih itu sebenarnya nggak milih juga sih ya. Pilih ya. Nggak milih juga. Pilihan. Bukan pilihan gitu tiba-tiba kok langsung ke kue itu sebenarnya nggak memilih juga ya. Mengalir begitu aja. Mengalir begitu saja. Jadi kita itu mulai untuk menjajaki ya menjalankan bisnis kue itu sebenarnya dengan mengalir aja. Istilahnya nggak mencontek apa, melihat apa seperti apa. Hobi tapi ya. Mengalir. Sebenarnya kalau hobi juga kalau mau ngomong itu ya hobi memasak, cuman nggak ngerti kenapa gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan cenderung ke bakat sih kayaknya gitu ya. Bakat bisnis atau bakat kue? Bakat apa ya? Bakat yang diturunkan dari keluarga. Ibu ya mungkin ya. Ibu saya memang sangat pintar sekali bikin gitu ya. Bikin kue paling kalau lebarannya kalau iya. ibu zaman dulu itu. Mungkin dari situ mungkin ada yang diturunkan kali ya genetisnya itu ya genetis. mungkin ya sehingga ada keinginan buat itu ya mengalir aja Mbak Novel, nggak yang kesusahan saya menjalani semuanya ini nggak kesusahan. Iya, karena kan ada produk-produk lain nih kayak misalnya kopi atau apa kering-kering gitu ya. Saya nggak tahu nggak ada di situ ya. Pokoknya jadi kayaknya feelingnya wangsitnya kesini ya. Bikinan anak-anak tuh suka terus ya sudah gitu. Nah kebetulan awalnya ada yang bertanya kok nggak dijual aja sih produknya begitu. Oh iya. Awalnya tuh cuma bikin masakan untuk anak. Inspirasinya itu sebenarnya dari orang yang bicara tentang rasa kue karena enak mungkin ya. Melihat itu kan kalau di online itu di Facebook apa tuh pas posting gitu. Iya kok kayaknya menggoda begitu kan ya akhirnya buka sih PO gitu ya akhirnya nggak langsung itu Mbak Novel aku nggak langsung buka PO nggak. Aku tetap belajar ya, aku cari tempat kursus juga, aku kursus juga gitu ya, biar gimana ya lebih mateng, lebih tahu tekniknya gitu kan. Meskipun di kursus itu ya cuman dipoles sedikit ya. Saat kursus itu apakah sudah ada produk atau masih kursus dulu nih? Sudah ada produk. Oh sudah ada produk. Sudah ya pokoknya udah beberapa buat itu lihat YouTube apa gitu tuh langsung sukses. Nggak ada yang kata yang misalkan buat bolu langsung terjun payung apa ngelempes itu nggak ada. Pokoknya jadi gitu kan. Ya kalau saya buat tuh bantet kalau gitu. Jadi supaya ya lebih ini aja ya lebih nambah wawasan jadi tambahin dengan kursus. Namanya sih mungkin kalau bicara Cigar nih untuk menandakan bahwa produk ini memang dari Lampung nih. Lampung ya, Cigar khas. Iya. Nah kalau Queen Cigar kenapa nih diberi nama Queen Cigar? Apakah ada nama anak kita Queen misalnya Ratu atau apa? Justru malah kalau anak saya ini laki semua malah. Laki semua. Jadi ratunya saya. Makanya Queen ya saya ratunya. Sebenarnya bukan sih, dulu saya punya butik itu berada di Jalan Ratu gitu kan. Gang Ratu, Jalan Ratu. Ya, jadi saya namakan butik Queen gitu kan. Queen butik. Queen butik. Nah, abis itu terus buat apa semacam email segala macam kok Queen butik kayaknya umum gitu ya. Kata suami, kasihlah Cigar. Jadi Queen Cigar. Nah, setelah ya itu ya beberapa proses itu kan pas
nggak di baju lagi, banting ke kue. Jadi Queen Siger itu tetap tadinya Queen Siger Collection untuk baju ya, kemudian di kue Queen Siger Kitchen waktu itu kan. Setelah udah ada perizinan segala macam, harus buat logo segala macam kan ya, harus memenuhi syarat-syaratnya, langsung ke mentok di Queen Siger. Mentok di Queen Siger. Akhirnya sudah sekarang Queen Siger lah ya. Queen Siger sudah jadi legalitas ya. Nah, produk-produknya juga banyak sekali untuk Queen Siger ini ya. Apa ini? Dia memang di olahan tepung ya, Mbak Novelnya. Olahan tepung itu jadi bread di roti ya, mungkin ada rotinya ya. Nah, mungkin itu ada rotinya tuh, ada bread, roti tuh. Kemudian itu nanti ada cake. Nah, cake ini ada semacam ini ya, cake bolu ya, ada bolu-bolu. Nah, ini kebetulan itu lucu loh guys, ininya kayak bolu batik ya. Oh iya bener batik. Ini sempet tren juga ya itu untuk hantaran-hantaran. batiknya itu apa sih Mbak? Ini batiknya seperti itu kertas ya, bukan? Kalau bukan. kue ulang tahun itu kan kertas surat. Kalau ini enggak, ini kue, jadi bisa dimakan gitu batik ini. Cuman sebelum kita masaknya kita membatik dulu. Agak rumit juga ya, pelan-pelan. Ini ada batik, masuk ke cake ya. Kemudian ini juga, ini motifnya tapis nih, saya coba tadi buat motif tapis guys, seperti itu. Nah ini, dan banyak lagi bolu-bolu yang lain ya, cake-cake yang lain juga masih banyak. Kemudian cake, terus cookies ya, kue kering. Nah ini kue keringnya. Mana Pel ya kue kering ini ya, kue kering itu banyak sekali ya Mana Pel ya. Cuman ini kue kering yang tren atau yang termasuk yang bestseller ya. Seperti ini ya, ini ada yang namanya, ini ada nastar. Oh ini ya salju Queen Mede. Dia mengandung taburan mede banyak di dalamnya tuh, mede, kacang mede. Yang suka kacang mede ya. Ini kacang biasa atau kacang mede juga nih? Ini bukan, ini kacang biasa. Ini namanya tamrin peanut ya, kacang coklat. Kemudian ini ada, ini nastar ini nastar premium ya, ini seperti ini. Nah, nastar premiumnya, terus kemudian ini ada pit moken, dia pakai brown sugar. Pit moken brown sugar, iya. Mede juga ini kayaknya. Iya, mede. Terus kemudian yang ini yang konflik, pakai emping jagung. Wah, tapi bertabur keju banyak. Buat yang asam urat hati-hati makannya. Kejunya banyak sekali, kalau suka keju ini deh konflik ya. Kemudian yang ini nih kemarin yang sudah banyak yang kayak di merah enggak ya? Nah yang ini adalah red velvet. Apa tuh? Crunchy. Nah, ini red velvet ya. Warnanya keren loh guys, bukan merah, bukan juga coklat, bukan coko chip gitu ya. Banyak coko chip di dalamnya Mbak Novel. Jadi makanya kayaknya premium semua ini ya. Ya, jadi memang kita buat premium ya. Jadi saya sengaja membuat kue kering ini karena kan nggak harus lebaran ada kue kering gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak di rumah ini harus lebaran aja. Ada kue kering untuk tamu-tamu kan, bisa disediakan kue kering di ini sekarang ini ya. Nggak harus nunggu lebaran baru ada kue kering. Ada nastar. Nah, legalitas kita seperti apa ini? Kebetulan saya menjalanin ini pembuatan atau baking kue itu saya langsung yang utama itu saya buat izin PIRT. Saya langsung Mbak Novel, saya langsung step by step itu nggak mau kehabisan waktu. Malah harus ini izinnya dulu ya. Langsung izinnya dulu gitu. Kalau belajar sambil izin gitu, jadi kan memang bisa bergerak dua-duanya. Karena saya punya pengalaman teman itu yang sudah lama menggelutin kue seperti ini, dia santai-santai nggak izin gitu kan. Iya, karena prinsipnya gini loh, ya banyak kok yang beli gitu ya. Karena banyak yang beli, karena dia tidak berpikir untuk jangka panjangnya. Saya merasakan setelah saya dapat izin ya, kita masuk di kerjasama dengan toko-toko besar, kayak produk Queen Siger ini sudah ada di beberapa toko ini. Oh iya, di mana? Jadi ada di Lotte Grosir ya. Nah, di Lotte Grosir itu ada kue keringnya, kemudian setiap weekend itu ada bolu-bolu yang kita promo. Jadi alhamdulillah ya, untuk roti sama aneka bolu itu di Lotte Grosir weekend, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu sudah boleh deh ditengok-tengok ke sana. Boleh tengok-tengok nih guys. Itu di Lotte Grosir, kemudian ada di pusat oleh-oleh ya, toko oleh-oleh Haitom itu juga ada. Ini di sini juga Magic juga di sana untuk kue kering. Kemudian ada juga di ada Ismet Mart, itu tempat berkumpulnya produk UMKM ya, di situ juga ada untuk kue keringnya. Dan ada juga di binaan BRI RKB ya, RKB Bakahuni juga ada juga di situ. Jadi ya nanti akan ada di mana-mana. Itu berproses ya. Itu salah satu dari keunggulan punya legalitas. Ya, jadi kalau yang di luar sana masih tidak punya legalitas ya, hanya seputar
pribadi Iya, ya. Ini bisa, nggak nggak perlu bisa. toko tapi dia punya banyak Iya, tempat benar, naruh benar. produk kita. Karena yang ditanya ketika kita mengadakan kerjasama atau kongsi ya, jadi yang ditanya ada NIB enggak, ada PIRT enggak, nah seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita sudah menggeluti suatu bisnis atau mempunyai produk begini, ya harus langsung ke perizinan. Iya. Yang kering-kering PIRT, yang basah-basah nanti BPOM gitu. Ya. Nah itu biasanya apa aja sih tahapannya Mbak Mei? NIB, ya, PIRT. NIB. Jadi kalau untuk PIRT ya pertama kali kita memang harus ikut PKP ya, Penyuluhan Ketahanan Pangan. Karena itu salah satu syarat di poin ke-10 untuk bendel PIRT yang harus diisi. Seperti itu. Harus Jadi ikut itu PKP. Iya, saya waktu itu langsung benar-benar yang tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengajak ibaratnya. Jadi ya. gimana? Saya itu juga Cek Google atau katanya pokoknya PKP di mana, di sana gitu. Saya juga di sana, di mana, pokoknya di Dinkes gitu ya, saya cari. Kejar bola. Pokoknya saya bertanya-tanya terus lah pokoknya. Kemudian step by step ya ada sih, nggak lancar juga sih ya. Ya, ada Pasti proses ada. patah-patahnya itu Ada pasti patah-patah, ada belok-belok, malesnya, ada begitu. jenuhnya. Tapi malesnya nggak ini sih, langsung terpacu lagi dan saya merasakan alhamdulillah ya di tahap sekarang ini sudah ada PIRT, kemudian produk-produk juga sudah lancar ya. Ya untuk kedepannya ya semoga lancar lagi. Semoga lancar ya. lagi ya. Nah kalau ini dari kapan nih? Nah, kalau dari kapannya sebenarnya saya agak malu nih Manovelnya ya. Soalnya ini baru sekali. Kalau ngomong baru mungkin ini produk pandemi ya? Jadi ini produk pandemi, efek pandemi yang Efek positif banget ya. Benar. Di mana pandemi mungkin sebagian orang ada dampak negatif. Ada dampak Tapi negatif. kalau saya kok dampaknya positif ya, alhamdulillah ya, dalam artian mungkin satu ini bisnis saya katakanlah mungkin sepi ya di fashion baju, karena memang ya orang gimana mau beli baju, mau makan apa mau apa itu susah ya. Jadi, nah akhirnya ke ini kue-kue, Queen Sugar juga bisa berjalan. Iya, gitu. alhamdulillah. Jadi udah berapa lama ya, pokoknya pandemi lah 2 tahun ya. Ada 2 tahun ya? 2 tahun, alhamdulillah. Dan juga ya berjalannya alhamdulillah lancar, lancar sekali, dimudahkan semuanya. Ya, enggak terpuruk nih. Enggak. Walaupun fashionnya lagi ini peluangnya tetap ada. Cari terus peluang. Pastinya tetap nanti akan Mbak Mei. ya, bagi saya apapun yang bisa kita kerjakan kapanpun pokoknya kita lakukan itulah. Jangan diem, jangan menyesali, jangan banyak kawan lagi. saya yang menangis di pojokan. Iya, Aduh, gua dipecat, ngapain? Nah, buka reseller nggak? Reseller ada. Jadi ini kalau ini harganya ya Mbak ya. Ini rata-rata ini harganya ini kalau saya jual di toko itu ya, ini 50.000. Tapi kalau harga reseller beda. Iya. Gitu. Jadi, Tapi menjadi reseller itu syarat dan ketentuan berlaku ya guys ya. ada ketentuannya. Iya, nanti Jadi beli minimal satu dia- minta jadi reseller. minta ini dulu ya, dia coba dulu, dicoba dulu. Iya, biasanya kalau cuma modus mau beli satu murah gitu, gue jadi reseller tuh Percaya. beli satu. Ini nggak ada ragu. Ada syarat dan ketentuan berlaku Iya. ya. Nah, 2 tahun ke belakang ini nih, yang produk yang sangat terbilang baru, sudah sampai mana saja nih Queen kita? Masih seputar Lampung atau sudah ada Sudah, merajalela ke sampai ke daerah? Bogor, Wow, udah ke ada Bali, di Bogor. sudah ada Bali. juga, sudah ya. Jadi memang kita packing sedemikian juga. Kalau Ini pengiriman susah nggak sih pengiriman kayak gini? Ini hancur kan nggak jauh ya? Enggak. Tinggal Kita ini pakai kali ya? ininya, packingnya, kardusnya itu yang agak tebal. Itu kita pakai JNE itu JNE atau bisa, dia JNE. ada Kemarin saya yang pakai sendiri, JNE. travel gitu nggak? Tidak, pakai Pakai JNE ini. ya umum. Jadi volume ya? Iya, kebetulan juga ada di Tokopedia juga. Tapi kalau Shopee saya belum nih. Oh, Barusan mau masukin ya, memang benar-benar pokoknya repot sekali lah. Pokoknya ya kita produksi dengan pelan-pelan. pemasaran, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya itu tadi baru 2 tahun. Baru 2 tahun, iya. Wah ini Baru 2 tahun loh. apalagi gitu. bawa nama simbol sigarnya Iya, ya, sigar. itu jadi benar-benar Di sini ada juga nih simbol yang lebih parah lagi nih, yang lebih kuat. Ratunya Kue Lampung. ratunya. Oh iya, ratunya Iya Kue kan? Lampung. Ratunya Kue Lampung. Ini hanya untuk spirit ya, biar semangat. Iya dong. Backingnya Ratunya kan. Kue Lampung. Berat loh menyanyi ini. Kalau udah bilang ratunya Kue Lampung, wah ini pasti yang paling enak nih di Lampung ya. Padahal kan memang dia Queen ya. Nah ini dia tuh, kita sudah punya kotak atau packaging sendiri. Iya. Ini dimana ini adalah untuk snack box.
snack box. Jadi kita kerjasama dengan berapa nih? kantor-kantor snack box ya. Jadi kalau harganya Mbak Novel ya ini Variatif. disesuaikan. Variatif karena ada Biasanya dari paling kecil berapa? model-model kuenya begini ya. Kalau harga untuk ini terendah ya untuk pakai ekonomi itu 8,5. 8,5. Kuenya Itu sudah 3. sama air ya? Air sudah. Itu yang pakai ekonomi. 8,5 paling Bahkan tinggi ada sesuai pakai, dengan ya, 15.000 ya pakai paling tinggi. Oh. Kalau lebih tinggi lagi nggak ada. enggak ada ya. Oh, ya terjangkau guys. Masih terjangkau. Biasanya. Seperti ini ya nanti kotaknya ini. Nah, Keren tuh. keren tuh. Ini udah cetak langsung ini. Iya, cetak langsung karena Nggak memang kita sudah tempelan kerjasama dengan beberapa kantor. Oh iya. Gitu. Tetap aja Dari karena pandemi. 8,5 benar. Dari 8,5 sampai 15.000. Iya, sampai 15.000. Kalau eceran nggak ada ini. Iya. Kalau SRM kayak roti manis. Iya, Yang roti ini manis seperti ini 6.000 satu. 6.000 satunya. Ini yang di itu ya. Yang di Lotte. Di Lotte itu ya. Ya, ini di Lotte grosirnya. Boleh nanti dicoba ya. Wah, Baru wangi loh. matang ini, baru matang. Wanginya masih Iya, fresh baru banget. matang lah Iya. pokoknya ini. Nah, kalau kita cake ini gimana nih harganya? Nih kalau Dari- kek yang ini itu ibaratnya masih- bolu ya, bolu ini bulung bolu kan? Apa sih, bulung ya? tapi dia premium artinya memang dia tebal ya, montok. Jadi ini sih lebih ke seni ya. Seni ya. Seni. Yang Ini dijual banyak seni yang ya. memesan ini untuk hantaran. Oh, Hantaran. seserahan. Seserahan segala macam Heeh. itu cantik sekali. Apalagi kalau dipadu satu kotak itu ada 3 itu, itu cantik sekali ya. Nah kalau untuk harga untuk bolu-bolu seperti ini kisaran harganya 75.000. 75.000. Ya, itu kalau yang ini ya. Nanti harga reselnya tetap beda. Ya. Nah, Ya. kalau bentuk ini Nah, kalau yang untuk ini, nah ini kebetulan saya bolu Itu biasa bolu ya, Mbak biasa Novel, ya? ini bolu Ah. biasa ya. Sebenarnya saya kalau misalkan buat yang untuk seperti ini, itu saya bolunya itu bolu apa namanya sih, kayak coklat itu. Aku lupa sih namanya. Brownies. Brownies. Nah, Oh, kalau iya. brownies lebih tinggi itu dia 100.000. itu kukus apa bang? Ini kukus. Kukus ya. Panggang juga bisa, cuma saya sudah bedakan panggang itu kurang warnanya ini kurang ini ya. Kurang. cantiknya nggak seperti asli gitu loh Mbak Oh, Novel. gitu. Tapi kalau kukus tuh bener-bener ini asli. Ini potoknya begini bener begini loh. Oh iya. Ini bener-bener yang kayak kan gendongan ini ya, kayak gendongannya ini kayak gendongan bener Iya. gitu. Keren Seperti banget itu, ini keren ya. banget. Berarti kalau yang lihat dari kamera mungkin agak jauh ya. Saya Iya. lihatnya Brownies. Jadi cantik kalau ini banget. biasanya saya brownies batik ini, tapi tadi ini bolu batik ya. Dia Itu pakai brownies kisaran bolu kita berapa nih? batik. Kalau bolu Paling rendah sampai ke kalau bolu saya itu ada kan ukuran loyang ya. Heeh. Jadi paling rendah itu 25. 25 Iya, ya. 25.000 itu ada di bahkan di Lotte itu promoin lagi 22.000 loh. Oh, Ayo guys, tuh, diskon. gila. Masih 22.000 iya karena Iya. mereka mengeluarkan banyak ya. Ah. Jadi ya kita bisa hitung-hitungan ada lah ya. Iya. Jadi tiap promo hari Jumat, Sabtu, Minggu di sana 22.000 dan teman saya banyak yang ngambil ke sana loh, nggak ngambil ke saya. Kalau saya 25.000. Iya, saya malah ngambil mahal di situ enak Lotte aja. Nah, itu yang paling rendahnya ya untuk bolu. 25.000 sampai mungkin 35, 46, Kalau 60 untuk ya. sampai ke brownies panggang itu ya 100 lah ada Yang premium 100-an ya. Oh. 100 brownies panggang. Iya, iya. Ya nggak mahal sih. Enggak mahal, itu udah terjangkau. ya. Ya bayangin aja ini dia Promosi 8,5 loh. Biasanya 10.000. Iya. Paling kecil tuh biasanya 10.000 Saya ya. masih ada 8,5. Atau masih ada 8,5. Pokoknya dengan catatan ya ini ya kita lihat-lihat juga kuenya Iya, kan. lihat dong, lihat juga pengennya walaupun minta yang 15.000 tapi isinya Iya. 10. Bingung juga kita. Katanya kecil-kecil Iya, kan. banyak Nggak. lah pokoknya ini. Nah, kalau produk yang seperti ini kan nggak tahan nih ya. Iya, Mbak nggak ya. Paling ya juga ngabisinnya Seminggu. juga sebentar ya, cep langsung habis. Nah, Seminggu, tapi ya. yang kue kering ini kita punya berapa lama nih? Ini lama ya, kalau misalkan dia karena kita tergantung dengan terigu juga, jadi dia itu saya kasih ininya itu sekitar 6 bulan Mbak. 6 bulan ya? Iya, sebenarnya bisa setahun juga kalau kedap udara ya ininya, apalagi saya juga udah kasih ini untuk selalu crunchy Iya, ya, selalu ini obat ini ya. ininya kering ya, Mm-mm. ada obat pengeringnya Oh, ini, iya. jadi memang awet, cuman kalau saya kasih 6 bulan. 6 bulan ya, Maksimal 6 bulan maksimal. Iya, pada Iya. tanya saya takutnya terigunya ya di Iya. situ. Tapi kalau ngelihatnya sih kalau untuk ini sendiri ya bukan reseller ya, untuk pemakai untuk konsumen sendiri ini nggak nyampe 2 hari kok. Iya. Ini nggak nyampe 2 hari kok ini. Bisa ngomong 6 bulan itu ya Mbak Napa, karena saya pernah menaruh di
di toko itu saya jangka 6 bulan, ternyata pas sudah masuk ke 6 bulan ya, itu ada sisa di toples ya, saya bawa pulang, saya makan dan itu masih tetap rasanya. Istilahnya ternyata masih tetap gitu ya. Makanya jadi kalau yang mau pesan apalagi masih bagus pas gitu. Lebaran Idul Fitri, Lebaran Haji masih bisa kepake. Kalau nggak habis tapi kalau nggak udara ya, jadi buka habis mateng. Untuk Queen Seeger-nya ini kita pemasarannya di media sosialnya apa nih? Saya ya masih IG, masih Facebook. Namanya Queen Seeger ya? Queen Seeger. Kalau di IG Queen Seeger, kalau Facebooknya Bunda Nasmal dalam kurung juga Queen Seeger masih juga. Dicari Queen Seeger juga tetap muncul ya. Ini di Tokopedia. Terus Tokopedia juga ada, Queen Seeger juga. Nah ini Queen Seeger ini udah di mana-mana repot nih, mau pesen lewat apa namanya order itu, langsung aja ke Lotte. Ada. Ismart itu di mana sih? Ismart tuh di Sukarami. Pokoknya dia depannya sama UIN itu loh, Jalan Pulau Pisang. Di sana. Sama beliau guru saya ya, Bapak Hidayah ya. Nanti ditemuin ya sama Mbak Nopel. Iya, mau dong. Beliau support-supportnya ya, itu digital marketingnya oke banget. Itu siapa tahu siapa tahu nih ya, siapa Pak Hidayah. Melihat ini ya, ini salah satu binaan beliau, jadi ya Bapak ya. Siapa tahu sahabat cewek kami ini kan juga banyak nih orang-orang yang bergerak di UMKM, siapa tahu punya peluang untuk masuk juga ya. Bisa. Di Pak Hidayah. Ya, udah sesuai namanya. Pak Hidayah. Berikan hidayah. Selain produk yang ada di sini nih, yang nggak dibawa ini, apakah masih ada kita? Legit itu jual juga nggak? Kalau legit pas lebaran aja. Karena memang masaknya agak ini ya, legit ya. Jadi lama ini ya. pas lebaran. Khusus legit ya, seperti itu. Dan juga ini Mbak Nopel ya, di rumah itu kenapa ya? Nggak terlalu suka gitu dengan legit. Padahal kita orang Lampung ya. Iya. Tapi makan legit itu katanya sedikit aja udah. Gitu. Jadi emaknya ini mau masak gak semangat. Nggak semangat ya. Gitu. Itu. Ya kalau kita mungkin kurang suka manis. Iya, itu kurang suka manis. Tapi kalau buat misalkan kayak pizza, apa itu suka yang gurih di rumah. Itu gurih, buat burger. Cepet banget ya. Rotinya kita buat burger sendiri gitu, ada di donat, kan juga ada donat, roti itu kan kita buat, kemudian bolu-bolu, pastry juga ada kayak semacam bolen gitu kan kita juga buat. Jadi memang sesuai pesanan Mbak Novel ya, kita bisa semua, tetapi catatan juga ya, nggak semua produk yang kita bisa itu dijual, maksudnya konsumen itu memerlukan itu gitu dengan kita gitu. Jadi PO juga? Iya, kalau yang makanan kering basah-basah gini kita PO. PO iya. Tapi kalau kembali lagi dari 2 tahun itu PO itu yang banyak itu saya tuh yang gulung-gulung. Selain nanas ya mungkin bolu jadul ya. Ini dari berbagai macam manggang lagi lo guys ya kan. Iya kan? Saya tahu bener capeknya itu. Itu udah ada tenaga kerja ya? Ada yang bantu. Sudah ada berapa? Belum banyak sih, baru 2 orang dan 1 orang masih panggil lah, kalau misalkan rame baru nambah lagi begitu. Yang rutin 2 orang. Iya. Tiap hari itu Mas? Tiap hari, jadi kita melihat stok. Jadi kalau misalkan hari ini kayak tadi kita buat masih buat ini roti kan ya. Kalau roti kan 2 kali sehari, seminggu itu 2 kali kita ngantarnya ke Lotte itu. Jadi kan 3 hari udah habis, mau expired ya antar lagi begitu. Tapi kayaknya ini tadi belum bicara soal harga nih ya? Sudah sama. Ini harganya semua sama 50.000, cuma 50.000 ya? Semua sama ya? Itunya beda-beda ya. Ini beratnya sama atau ini sebenarnya sama karena ada lebih besar, ada enteng ya? Atau sebenarnya beratnya sama? Jadi beratnya tetap aja berat yang ini, sedikit sekali sih beratnya. Tapi harganya sama ya? Harganya sama karena memang ini yang 3 ini memang di bahan itu lebih yang ini benar gitu ya. Nastar guys. Nastar jangan salah-salah. Mede sama Coekam lovers ini Mbak Mei. Kalau yang ingin menjadi reseller ini menghubungi medsosnya atau ada diperbolehkan WA-nya? Boleh, WA langsung boleh. Nanti bisa kita atur, bisa kita alihkan ke admin juga bisa. Ya. Boleh disebutkan? Boleh, nomor teleponnya ya di sini juga ada. Oh iya. Pesan juga harus ada nomor telepon guys. Di sini itu. Nah, nanti untuk alamatnya ini home produksinya di sini ya, rumah produksinya ya. Di
Jalan Tirta Yasa. Ya, Tirta Ria, Gang Ratu 5, nomor Waikandis. Waikandis. Nah ini Ratunya dulu itu tempatnya ya, waktu kenapa nama Ratu, Jalan Ratu itu? Jalan Ratu ini waktu itu saya ada tempat gerai gitu ya? gerainya di Gang Ratu. Oh, ini Gang sekarang Ratu. rumah produksinya ada di Waikandis, guys. Ya, jadi nanti untuk media sosialnya, untuk data dari Mbak Mei, untuk WA dan sebagainya, WS bisnisnya yang mau kepo-kepo, pesan atau menjadi reseller, cek deskripsi video di bawah ini. Ya, apa lagi nih Mbak Mei yang mau apa ya, mungkin pesan aja lah, mungkin kalau untuk promosi dong ya, untuk teman-teman yang mungkin kita sudah produksi lama ya, mungkin jauh lebih pintar dari saya mungkin ya, tapi yang masih mengesampingkan masalah perizinan itu sangat sayang sekali. Apalagi pemerintah kita selalu membantu UMKM, mempermudah jalan semua usaha UMKM ya. Banyak yang bilang susah Mbak. Sebenarnya gimana nih? Sebenarnya itu bukan susah ya. Saya sendiri merasakan ya. Jadi begitu mengurus semuanya itu, ketika kita niat, kita memang semangat, kok ada aja jalan Mbak. Itu ya. Iya, jangan baru di depan pintu ketemu satpam udah keder, udah mati. Ini gratis. Ya, saya waktu ngambil PIRT saya itu, maaf nih ya Mbak Novel begitu, Bu berapa bayarnya dengan ininya saya? Polosnya itu ya? Dengan polosnya saya, berapa Bu bayarnya? Gratis. Alhamdulillah. Dan itu ternyata benar-benar gratis ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Gratis, dan ayo kita sama-sama maju bersama. Kalau misalkan kita nggak tahu, nggak mengerti cara-caranya, kita cari tahu, jangan diem aja merasa sudah cukup sampai di sini. Sayang Ibu-ibu ya. Kita bisa bekerja dan bermanfaat untuk orang lain itu lebih baik lagi. Artinya untuk masuk ke toko-toko besar itu bukannya susah, ya kan? Nggak mungkin bisa masuk, asal legalitasnya juga ada sudah legalitas. ada ya. Pokoknya itu ya, legalitas. Iya, itu pesan dari Mbak Mei. Harus segera izinnya karena kita berproduksi atau memang kita menjalankan bisnis bukan untuk sehari 2 hari. Benar. Tapi untuk berapa puluh tahun ke depan, kita sudah siapa tahu menjadi bisnis keluarga ya. Iya, itu tadi saya siapa tahu ini nanti turun ya sama anak mantu. Iya, nggak harus loh bisnis sukses itu nggak harus bentuknya tambang, tanah sehektar-hektar. Nggak harus seperti itu. Kalau ini sudah Indonesia, menasional nih, Pun Sigur udah di mana-mana. Udah gitu mendunia. Coba punya karyawan yang banyak. Malah bukan bisnis hektaran lagi, malah bisa beli hektar. Peluang untuk orang lain bahagia. Cabang di luar ya. Seperti itu pokoknya. Saling mendoakan ya. Artinya jangan sampai hanya seputar link pribadi. Iya, jangan sampai seperti ini kita masa. Gue mau iseng-iseng aja. Aduh. Jangan deh ya, yang namanya omongan itu adalah doa. Jadi doa, omongan itu omongan yang baik karena akan menghasilkan yang baik juga. Kejar nih, kasih motivasi untuk sahabat kita di luar sana itu tetap survive. Oke, jadi saya tadi barusan Zoom ya. Jadi saya mengungkapkan bahwa saya enjoy menjalani sekarang, saya bilang gitu kan, bisnis yang sekarang. Meskipun saya pernah menjalani suatu bisnis di mana saya pernah tinggi, omsetnya tinggi, se-Indonesia pernah saya dapatkan, kemudian saya terjun payung jatuh juga, saya pernah begitu ya. Jadi saya tetap bangkit dan bangkit. Karena apa? Tidak ada yang bisa menolong kita, diri kita sendiri yang harus menolongnya ya. Jangan patah semangat, pokoknya tetap semangat, lakukan apa yang ada di depan mata. Pada saat pandemi, terus terang aja saya juga sama gitu, bahwa saya ada apa dengan ini, tapi saya selalu mencari kesempatan atau apa. Sampai pertama kali saya itu pandemi itu Mbak Novel, saya jualan kurma. Saya jualan kurma itu saya baru mengerti ya bahwa kalau uang sedikit itu, tapi kalau rutin itu jadinya banyak juga ternyata. Jadi, nah itulah dari kurma saya ke kue ya. Alhamdulillah sampai sekarang, dan saya menjalannya dengan sangat enjoy ya. Jadi tidak ada tekanan karena memang kita produksi sendiri, kemudian kita pemasaran juga sudah ada di beberapa tempat. Kemudian juga kita jangan introvert terhadap orang lain. Kita kalau pembisnis itu kita harus melebarkan sayap ya, harus banyak relasi ya? Banyak relasi. Misalkan begini Mbak Novel, saya ada pengalaman. Saya waktu itu ada kursus
dengan Sepreni. Halo Sepreni ya, kalau menonton guru saya Sepreni Sekadi ya. Jadi kalau Sepreni itu waktu itu ada kan kita pelatihan bareng. Nah di situ latihan itu ya kue-kue yang saya sudah bisa, terus terang aja. Tapi saya ingin kenal dengan beliau. Bukan kuenya yang saya iniin ya. Saya membangun relasi. Nah itu seperti itu. Jadi saya datang 5 hari saya datang, dan apa yang saya dapatkan luar biasa. Teman membantu teman, kemudian aduh luar biasa sekali. Jadi di situ jangan sudah bisa. Jangan sama ya. Kadang-kadang sudah masak masih enakan punya saya. Padahal itu yang akan menjatuhkan diri kita sendiri. Terlalu menutup diri itu terlalu menutup diri dan terlalu pede itu juga nggak bagus. Harus tetap mendengar ya. Harus kita berpikir bahwa kata orang di atas langit masih ada langit gitu. Jadi mari kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama, kemajuan bersama pasti akan lebih ringan kalau bareng-bareng ya. Seperti itu. Sering benar saya omongin ibarat sapu lidi ya. Kalau Mbak Mei sendiri kan agak kesulitan kalau untuk cari legalitas tadi juga, kalau nggak nanya, nggak cari tahu ke siapa-siapa mungkin susah dia kan. Gitu kan. Mungkin teman-teman di sini banyaklah yang alhamdulillah saya bisa menjadi inspirasi teman-teman juga, dan banyak juga yang dia chat kok. Saya karena Mbak Mei saya jadi semangat. Alhamdulillah ya, kalau kebaikan berbuah kebaikan yang nantinya ya untuk diri sendiri seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ada yang mungkin perjalanan saya ini istilahnya bermanfaat dan mau bertanya-tanya, saya welcome. Nanti kita tulis deskripsinya. Alamat sama rumah produksinya sama nggak? Boleh sama. Curhat-curhat baru mau mulai juga boleh. Apa-apa ya, karena memang kita harus selalu sharing kebaikan. Itulah yang namanya katanya mental bisnis, mental pengusaha. Keren ya. Kalau sudah mental nutup itu udah mental rumah itu. Ini nggak ada laku sedikit sudah saya capek. Baru aja keluar uang sedikit udah bilang rugi. Aduh mainnya kurang jauh. Itu ya perlu ini itu ya. Rugi itu biasa. Kita mau kalau udah bisnis kita harus lakukan dulu pertama. Tapi setelah itu apa sih yang akan kita lakukan lagi? Seperti itu, bangkit lagi dan terus ya seperti itu. Jangan menyerah. Kalau kata jangan menyerah. Mbak Mei. Terima kasih Mbak Mei. Mungkin masih ada closing statement kita? Mungkin itu aja lah, pokoknya intinya saya berpesan dengan yang memang sudah punya usaha, ayo kita mengurus izin, nggak susah ya mengurus izin. Kemudian bagi yang baru memulai usaha juga, ayo kita step by step ikuti prosesnya dan selalu buka wawasan, artinya memang kita membuka untuk belajar terus. Jangan puas ya, cepat puas itu nggak boleh. Jangan berhenti untuk belajar ya. Berhenti untuk belajar. Kejar sampai ke mana itu Cina kan ya? Saya pernah sering mendengarkan kata-kata yang berkreasi tanpa batas. Berkreasi tanpa batas. Diri saya seperti itu, berkreasi tanpa batas, selalu mencari jalan. Iya, seperti yang tadinya bolunya biasa, sekarang udah berseni. Nah, kemudian jalan juga yang kita temukan itu bukan untuk kita sendiri, kita akan sharingkan dengan yang lain. Untuk jangan pelit ilmu. Iya, seperti itulah pokoknya. Seperti itu ya. Artinya pesan dari Mbak Mei, kejar siapapun yang sedang berproduksi nih dengan produk-produknya, jangan pernah tidak membuat izin. Ya. Legalitasnya kejar karena bener harus banyak link tadi ya dari toko-toko, nggak perlu tempat, nyewa tempat mahal. Iya, bisa semuanya bisa berjalan ya. Yang penting sah. Ibarat ijab kabul kan sah dulu. Sah, ibaratnya sah ya, tiket masuk yang sah. Terima kasih sekali lagi Mbak Mei, semoga usahanya lancar, maju, sukses, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya semuanya. Iya. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggo bersama Mbak Mei Diana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.